Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 29 November 2020. Kami merindukan kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi Anda, bagi saudara-saudari semua. Itu sebabnya silakan menekan tombol subscribe, membunyikan loncengnya, dan membagikan channel ini kepada saudara-saudari yang lain agar semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, dimenangkan, dan diberkati. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah online GKPB MDC Medan ini, atau saudara memiliki beban untuk didoakan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda sekalian. Silakan menghubungi tim pelayanan kami lewat media sosial dan nomor-nomor yang tertera di layar Anda. Saudara, pandemi COVID-19 membawa dampak kepada banyak orang, dan kita masih terus melakukan gerakan peduli kasih dengan mengumpulkan dana, mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk dibagikan kepada saudara-saudari kita yang terdampak secara langsung. Silakan menyalurkan dana ke nomor rekening yang telah tertera di layar, atau jika saudara rindu untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, silakan mengantarkannya ke sekretariat dengan alamat yang tertera di layar Anda. Sebagai wujud pengabdian kita dan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada firman Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, dan saudara dapat menyalurkan persembahan ini dengan cara menyetornya ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Minggu depan sebagai minggu pertama di bulan Desember, sebagaimana biasanya setiap minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, silakan datang ke sekretariat untuk mengambilnya di jam-jam pelayanan khusus pada saat pandemik ini, yaitu pada pukul 11 sampai pukul 15 mulai hari Kamis sampai Sabtu. Demikianlah rangkaian pengumuman yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Siapkan catatan, siapkan hati, mari beribadah dengan segenap hati. Mazmur 145 ayat 15. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dia yang membuka tangannya dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak satu pun dari itu. Sebab itu penantianmu akan Tuhan dalam segala keadaan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih setiamu yang besar dan kuat telah Engkau tunjukkan di sepanjang segala zaman. Kami percaya dan akan selalu percaya, sekalipun seolah-olah tidak ada pertolongan di masa kesesakan. Sebab Engkau setia, ya Tuhan. Tanamkanlah sabdamu dalam hati kami dalam ibadah ini. Urapanmu atas hambamu yang menyampaikannya dan umatmu yang menyembah. Tuhan, curahkanlah. Kami nyatakan segala puji dan hormat bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Juru Selamat kami Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini, kita belajar tentang keep waiting atau terus menunggu, yang memang secara logika keep waiting adalah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan atau pekerjaan yang sangat menjemukan, yang mungkin di dalam proses keep waiting itu sungguh capek, sungguh letih, apalagi tidak menjumpai penyelesaian atau tidak menjumpai hasil, dan kadang-kadang bisa merasa berat, kesal, kecewa, pahit, mungkin enggan ataupun malas ataupun khawatir. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita belajar keep waiting dari satu tokoh yang namanya Naomi yang di dalam kitab Rut. Dan kita bisa belajar tentang hal Naomi yang seharusnya memang dia mengalami hal-hal yang kita bisa belajar, bahwa yang di masa sekarang yang kita alami dan khususnya hampir seluruh umat manusia penduduk di dunia ini pada masa wabah pandemi COVID-19. Dan saya percaya banyak kita mengharapkan seluruh keadaan, seluruh masalah yang kita hadapi ini segera diredakan atau segera berakhir dan segera diketemukan vaksinnya atau obat untuk penyembuhan virus COVID-19. Di dalam proses ini kita tahu bahwa hal itu tidak instan, hal itu tidak seketika. Maka saudara Bapak Ibu, sebagaimana juga Naomi mengalami hal yang sama, yang kelaparan terjadi di Bethlehem Yehuda, kampung halamannya, dan dia bersama suaminya Elimelek yang kita tahu adalah keturunan dari Efrata, Bethlehem Yehuda, yaitu umat Israel yang sungguh mengasihi Tuhan, tetapi mereka mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan, yaitu kelaparan atau paceklik, kekeringan, melanda kota, melanda kampung halaman mereka, melanda bangsa negara mereka. Dan kita bisa belajar dari kitab Rut pasal 1 ya sebentar, kita akan belajar. Sebelumnya mari saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita doa sejenak, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu hari ini. Kita bisa belajar bahwa di dalam keep waiting, terus menunggu, bahwa Engkau tetap peduli, Engkau campur tangan, Engkau tidak pernah biarkan kami mengalami hal-hal ini dengan kesendirian atau dengan ketidakberdayaan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, tetap peduli, bahkan mau turut terlibat di dalam seluruh kehidupan kami yang sungguh mengasihi-Mu ya Allah. Tuhan berkati kami dan khususnya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan mau juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka di kitab Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Jadi nama dari suaminya Naomi sangat bagus, yaitu Tuhan adalah rajaku. Naomi artinya kesukaanku. Dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Dan nama anaknya sangat tidak bagus, sangat kontradiksi. Nama ayahnya sangat bagus, nama suami dari Naomi sangat bagus, tetapi nama anaknya Malon itu artinya sakit-sakitan, dan Kilion adalah terbuang sia-sia. Jadi hampir-hampir kontradiksi. Nama suami Naomi dengan anak laki-lakinya artinya sangat beda dari langit, dari bumi. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dan terjadi kemalangan bagi Naomi, dia kehilangan Elimelek, dia kehilangan suaminya di daerah Moab. Bahkan dia kehilangan juga anak laki-lakinya setelah anak laki-lakinya berumah tangga, yang kita tahu Malon beristri Rut dan Kilion beristri Orpa.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana Naomi mengalami hal yang tidak terpikirkan sama sekali, hal yang tidak pernah dia duga sama sekali, hal yang tidak pernah dia rencanakan, bahkan bayangkan dari kampung halamannya udah merantau ke daerah Moab yang seharusnya punya semangat dan bersama suami, apalagi dengan anak-anak laki adalah harapan bagi Naomi, suami adalah pegangan, sumber pengharapan bagi Naomi sebagai istri untuk ketergantungan dan bahkan anaknya adalah masa depan bagi Naomi, tiba-tiba hilang sekejap, hilang seketika dalam kehidupannya, dari kehidupannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk Naomi, dia mengalami hal yang saya percaya sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat tidak memberkati atau sangat-sangat menderita. Tetapi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan selanjutnya di kitab pasal 1 ayat 2, bahkan Naomi menjadi janda tanpa keturunan, dan bahkan dia mempunyai mantu dua yang namanya Orpa dan Rut. Dan dia sudah mengambil komitmen, Naomi sudah mengambil komitmen ikut suami bersama anak laki-lakinya untuk menggapai cita-cita di Moab yang seharusnya memberkati mereka sekeluarga, tetapi kenyataan tidak sebagaimana mereka bayangkan. Kenyataan yang mereka hadapi tidak sebagaimana mereka pikirkan. Bahkan dikatakan Rut di pasal 1 yang ayat 3 tadi kita baca, dan selanjutnya sampai ayat 5 kita tahu suaminya meninggal. Bahkan dikatakan juga di ayat 5, matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Dan hal inilah yang terjadi pada Naomi, yang kita tahu adalah kemalangan atau kesengsaraan yang dialami Naomi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan bukan hanya dia alami bahwa kehilangan anak, bahkan mantunya juga mengalami hal yang serupa dengan dia, menjadi janda tanpa keturunan. Bahkan dikatakan di Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21, dikatakan Rut sempat kecewa, dikatakan begini firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu pahit, artinya kecewa, pahit, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dia meninggalkan Betlehem Yehuda dengan segala harta benda, dengan suami ada, dengan anak-anak masih ada. Tetapi waktu di Moab, dan bahkan dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab Rut pasal 1 ayat 6, bahwa dia mendengarkan ada di Betlehem Yehuda ada Tuhan memperhatikan umatnya, memberi makanan kepada umatnya, artinya ada panen di kampung halamannya. Maka dia keluh kesah bahwa dia pergi ke Moab dengan tangan yang penuh, tetapi dia kembali ke Betlehem Yehuda dengan tangan yang kosong. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, secara logika saya sangat simpati, saya sangat mengerti bahwa Naomi bisa mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan karena kehilangan suami dan anak-anaknya. Dia menunggu seharusnya keberhasilan janji Tuhan yang Tuhan janjikan bahwa berkat Abraham, Ishak, Yakub pasti terjadi pada seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sebagaimana Naomi dengan suaminya adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sebagaimana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, diberkatilah siapa yang percaya ataupun siapa yang sungguh keturunan Abraham, semua diberkati. Tetapi kenyataannya mereka mengalami hal-hal yang dia percaya selama ini, mungkin di kampung halamannya atau mungkin dalam kehidupannya sejak kecil, bahwa Tuhan senantiasa memberi terbaik bagi mereka. Tapi kenyataan logika, dan dia mengalami hal-hal yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, memang seringkali kita juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin tidak seburuk,
mungkin tidak separah Naomi, tetapi banyak hal-hal yang mungkin kita alami khususnya pada zaman-zaman sekarang atau pada periode masa sekarang, yang kita tahu di tahun lalu kita bisa berkumpul secara fisik, bahkan kita bisa berkumpul untuk membuat kesan, bahkan tahun lalu kita bisa membuat kesan Natal, mungkin bisa membuat retreat bersama, bisa membuat hal-hal yang menurut kita yang sungguh-sungguh menyenangkan. Tetapi tahun ini terjadi hal-hal yang di luar dugaan, bukan hanya secara rohani atau pelayanan ataupun pengembangan, tetapi di dalam keseharian kita, mungkin di karir, usaha, pekerjaan saudara Bapak Ibu yang terkasih, yang dulu mungkin kita bisa setelah habis bekerja bisa berkumpul dengan teman-teman sekantor, satu kolega, dan bisa makan bersama, minum bersama, dan bahkan bisa canda bersama. Tetapi kenyataan yang kita alami kali ini, kita harus patuh dengan aturan pemerintah, apalagi khususnya pandemi yang belum ada hasil ataupun belum ada penyelesaian, belum ada jalan keluar, khususnya yang kita dengar dari anjuran pemerintah, dari berita pemerintah bahwa November vaksin khususnya yang dari RRC sudah boleh dipakai, tapi kenyataan diundur sampai Desember. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang menunggu penyelesaian satu masalah memang tidak bisa seketika instan, tidak bisa seketika seperti simsalabim. Bisa, bagi Tuhan tidak ada mustahil, tetapi ada hal-hal yang perlu proses, perlu satu perjalanan yang panjang, satu periode, satu masa yang tidak seketika. Kalau kita dibandingkan sebagaimana Elia dengan janda Sarfat, itu memang bisa seketika. Waktu janda Sarfat itu sisa segenggam tepung di dalam tempayan dan minyak sedikit dibuli-buli. Tetapi waktu Elia mendatangi janda Sarfat ini untuk memerintahkan janda Sarfat itu membuat roti dari tepung, segenggam tepung yang seharusnya tidak ada stok lagi bagi janda Sarfat dengan anaknya, yang dikatakan janda Sarfat di 1 Raja-Raja 17 bahwa habis mereka tepung ini, mereka mati karena tidak ada lagi tepung, tidak ada lagi minyak atau persediaan di rumahnya. Tetapi dia mau taat perintah Elia, dia mau taat perintah firman Tuhan melalui Elia, dan janda Sarfat dengan penuh ketaatan membuat roti dan mendahulukan dan bahkan memberkati Elia untuk makan. Kadang-kadang sangat tidak logika, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Seringkali kita memakai logika kita bahwa dengan cara ini, dengan jalan ini, dan wabah pandemi bisa terhilang. Mungkin dengan cara Naomi yang tidak mendengarkan berita dari kampung halamannya bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, mungkin dia seketika dia fokus kematian suami atau kematian anak-anaknya yang sempat membuat dia kecewa atau marah, yang dikatakan nama saya tidak Naomi lagi, bukan kesukaan, tapi nama saya adalah kepahitan, yaitu marah. Dan mungkin hal-hal yang indah tidak akan terjadi pada Naomi. Mungkin hal-hal yang indah juga tidak akan terjadi pada kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Naomi di dalam kesusahan, di dalam kesengsaraan penderitaannya, dia tidak pernah lepas, dia tidak pernah biarkan Tuhan lewat dari hidupnya, atau dibiarkan Tuhan jauh dari kehidupannya. Maka waktu dia mendengarkan berita bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, dia itu di kitab Rut pasal 1 ayat 6, dia memperhatikan, artinya Naomi mau mengaktifkan imannya. Naomi tidak pernah membiarkan keadaan, tidak pernah membiarkan kondisinya, kesedihannya, kepahitannya, kemalangannya, kesengsaraannya mempengaruhi dia atau mengkuasai dia. Sebagaimana janda Sarfat dengan stok tepung, segenggam tepung dan minyak, sedikit minyak dalam buli-buli, tidak mempengaruhi keadaan keputusan dia untuk memberkati Elia atau membuat roti untuk makanan bagi Elia, tidak terpengaruh oleh stok persediaan
yang seketika dia katakan habis dia kasih Elia, sudah habis persediaan. Tetapi dia mau belajar mengaktifkan imannya dan dia percaya Elia adalah nabi yang sanggup menurunkan hujan dan nabi yang sudah mengalahkan nabi Baal dan Asyera. Dan dia sangat percaya bahwa nabi Tuhan ini yang namanya Elia sanggup menjawab dan bahkan menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Sebagaimana Naomi percaya Tuhan yang memperhatikan bangsanya, memperhatikan sukunya, memperhatikan keluarga besarnya, memperhatikan kampung halamannya, memperhatikan umatnya. Dan juga Tuhan itu sanggup menyelesaikan persoalan penderitaan, kemalangan, kesengsaraan yang Naomi alami. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya akan share beberapa tip untuk saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam proses keep waiting atau terus menunggu. Pertama, komitmen kesetiaan. Kita bisa belajar dari kitab Rut pasal 1 sampai ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dan ayat 17 ditekankan oleh Rut kepada Naomi, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut diberi Tuhan sebagai penghiburan, sebagai kekuatan untuk Naomi. Kita lihat Rut, kampung halamannya adalah Moab. Dia boleh pulang seperti Orpa yang sudah diizinkan oleh Naomi. Tetapi Rut mengambil komitmen. Rut mau setia. Bukan hanya setia kepada Naomi. Rut mau setia kepada Allahnya Naomi, yaitu Allahnya Israel. Dia mengambil komitmen untuk mengambil dengan iman, keyakinan, dengan komitmen, kesetiaan kepada Allahnya Naomi. Bahkan dia dikatakan di ayat 17 dengan pasti dikatakan beginilah. Dia mengambil satu nazar, satu sumpah, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Jadi Naomi di dalam kesengsaraan mendapat penghiburan, mendapat kekuatan daripada mantunya yang namanya Rut. Rut adalah penghiburan yang Tuhan berikan bagi Naomi, yang sungguh luar biasa. Yang Rut menunjukkan satu kesetiaan yang besar bagi Naomi, yang sebagaimana Tuhan Yesus sangat setia kepada umatnya. Saudara Bapak Ibu terkasih, langkah kedua, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau Naomi mau fokus kelaparan, Naomi mau fokus kemalangannya, Naomi mau fokus kehilangannya, kehilangan suami, bahkan anak laki-laki masa depannya, yang sebagaimana janda Sarfat mau fokus segenggam tepung di tempayanan dan sedikit minyak di buli-bulinya, maka mereka tidak akan mendapat yang terbaik. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yesus katakan di Lukas 18 ayat 1, firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada kita semua, bukan hanya kepada murid-muridnya pada zaman itu, kepada kita semua untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Sebagaimana janda Sarfat percaya kepada firman Tuhan, dia tidak jemu, dia tidak capek, dia tidak letih. Sebagaimana Naomi mendengarkan firman Tuhan, memberkati umatnya, memberkati keluarga besarnya, memberkati kampung halamannya, memberkati bangsanya. Kita tahu iman-iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tak jemu-jemu berdoa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yesus katakan di Matius 26 ayat 40 sampai 41, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, ia mendapati mereka, yaitu Rasul Paulus semua bersama murid-murid yang lain, sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus,
tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus tidak minta 24 jam, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Yesus minta 1 jam bersama-sama dengan dia. Jadi berjaga-jaga, artinya saya mau katakan kepada saudara Bapak Ibu, pertama tadi komitmen, kesetiaan, di dalam keep waiting. Kedua, jangan pernah menyerah. Dengan cara apa? Dengan berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan sudah kasih kita tips 24 jam 1 hari. Sebenarnya kalau kita pakai siang dan malam sebagai firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2, yang merenungkan Taurat Tuhan yang siang dan malam, dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, ia tidak layu daunnya, apa saja yang dia perbuat berhasil dan beruntung. Jadi Tuhan minta saudara Bapak Ibu yang terkasih dan saya hanya 1 jam di dalam 24 jam, siang dan malam, berarti 2 kali sehari. Dan dijanjikan Tuhan di Mazmur 1 ayat 3, kita akan berhasil dan beruntung. Saudara Bapak Ibu terkasih, langkah ketiga, iman percaya yang tadi saya sudah beritahu. Iman, untuk bagaimana iman timbul. Kita tahu Yesus yang berfirman pada murid-murid, pada kita semua di Yohanes 20 ayat 29, dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tahu kita tidak bisa melihat, mungkin Naomi belum bisa melihat kelahiran Obed. Mungkin Naomi tidak bisa melihat panen terjadi pada kampung halaman, pada Bethlehem, Yehuda. Naomi mungkin tidak bisa melihat Boas, penebus keluarganya, penebus Ruth, penebus keluarganya. Naomi mungkin tidak bisa melihat, tapi dia mau belajar percaya, dia menggerakkan. Yakobus katakan, iman disertai perbuatan, terjadilah mujizat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Naomi setelah mendengarkan Tuhan memberkati umatnya, dan dia ambil tindakan bersama Ruth, balik ke kampung halaman. Sebagaimana janda Sarfat, dia tahu kondisi, dia tahu situasinya, dia tahu seluruh kesengsaraan, tapi dia mau ambil tindakan. Iman, dia percaya Nabi Elia, tapi dia mau ambil tindakan, dia membuat roti kepada Elia. Terjadilah, tepungnya tidak habis-habis, dan minyak tepungnya di dalam tempayan tidak habis-habis, bahkan minyaknya di dalam buli-bulinya tidak habis. Dan kita tahu hasil ending Naomi mengalami hal yang namanya, Naomi adalah ibu dari Obed, yang kita tahu sebenarnya Obed adalah anak dari Boas dan Ruth, yang kita bisa baca di kitab pasal 4, dan Obed adalah kakeknya Raja Daud, yaitu ayahnya Isai. Saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, langkah keempat, jangan pernah goyah atau teguh. Memang kita tahu waktu Yesus memerintahkan muridnya menyeberang ke Galilea. Ya, kita tahu juga badai itu bisa datang tanpa permisi, tanpa diundang. Kita tahu kelaparan melanda Bethlehem, Yehuda, yang mungkin tanpa permisi, yang saya katakan kurang sopan, tidak permisi untuk datang, seketika datang, yang kita tidak tahu kapan datang. Ini bisa terjadi kapanpun, termasuk wabah pandemi yang tidak ada permisi tahun ini terjadi. Hal-hal yang mengerikan bagi umat manusia pada zaman modern ini. Saudara Bapak Ibu terkasih, Yosua juga mengalami hal sama, Naomi mengalami hal sama, tetapi perintah firman Tuhan di Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hatilah, dan janganlah menyimpang supaya engkau beruntung. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi di dalam permasalahan, di dalam proses terjadi yang mungkin untuk keep waiting, menunggu, mungkin bosan, mungkin lelah, mungkin capek, saya mau sarankan Bapak Ibu Saudara untuk memperkata kitab Taurat, artinya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah capek-capeknya. Jadi jangan pernah goyah, teguhkanlah, dan biarlah perenungan firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah ikut ibadah harian yang 3 kali sehari, jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah biarkan berlalu seketika atau berlalu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Teguhkan hatimu.
Biarpun kondisi apapun Bapak Ibu Saudara yang alami, saya percaya hasil ending bahagia yang sebagaimana Naomi alami, hasil ending bahagia yang dialami janda Sarfat akan dialami Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Percaya, teguh, jangan pernah goyah. Langkah kelima, langkah terakhir, saudara Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur dan berpikir yang benar. Kita tahu Naomi kalau mau kecewa, mau pahit, mau menggerutu, mau keluh kesah, ya sih tidak masalah. Tetapi masalahnya apakah mengubah akan keadaannya? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur. Sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa yang tadi katakan di langkah kedua, doa tak jemu-jemu dan permohonan dengan ucapan syukur. Memang belum kelihatan doa waktu Elia doa, hujan belum turun. Doa sujud lagi, hujan belum turun. Bahkan sampai beberapa kali dia suruh budaknya lihat sampai ada sebesar segenggam tangannya. Dan tidak lama lagi hujan turun lebat. Jadi saudara Bapak Ibu, doa tak jemu-jemu sebagaimana Yesus katakan di Lukas 18 ayat 1. Di perumpamaan dikatakan janda meminta terus-menerus mendesak kepada hakim yang lalim. Hakim lalim aja bisa memberikan, apalagi Bapa kita yang sangat baik, yang Bapa kita yang murah hati, yang maha baik, yang penuh kasih, bahkan mau turut terlibat di dalam kehidupan kita. Pasti Dia memberkati kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hari ini kita belajar bahwa pikiran negatif yang sebagaimana Naomi sempat alami itu wajar, menurut saya sangat wajar. Maka dia dikatakan jangan panggil saya Naomi lagi, panggil saya Mara. Dan janda Sarfat katakan habis membuat roti ini kepada Elia dan mereka akan mati. Menurut saya wajar, karena kalau secara logika memang hal itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Tapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari pikiran yang menakutkan kita buang jauh-jauh. Mari pikiran yang pahit, pikiran yang kecewa, pikiran yang terluka, mungkin pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan, mari kita buang jauh-jauh. Mari kita taat kebenaran firman Tuhan. Di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kau hari ini dengar, apa yang kau hari ini pelajari, apa yang kau hari ini pikirkan, dan apa yang kau terima hari ini dan dengar hari ini, dan kau lihat yang daripada saya pribadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lakukanlah saudara Bapak Ibu terkasih langkah-langkah yang sudah saya berikan kepada saudara Bapak Ibu. Pertama, komitmen kesetiaan. Kedua, dengan tak jemu-jemu berjaga-jaga dan berdoa, artinya tidak boleh menyerah. Ketiga, iman percaya, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa harus dengarkan firman Tuhan supaya iman saudara Bapak Ibu timbul dan disertai tindakan, dan akan terjadi mujizat. Keempat, jangan pernah goyah, teguhkanlah hatimu biarpun keadaannya mau seberapa besar badainya. Yesus yang tertidur bisa bangun menghentikan badai itu, dan badai itu akan diam dan tenang. Kelima, bersyukur dan berpikir semua yang benar. Tuhan memberkati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, haleluya. Musim berlalu
Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya tutup dengan doa berkat, mari kita doa syafaat sejenak untuk beberapa hal yang kita harus lakukan di bulan Desember 2020 yang kita tahu sebentar Natal sudah akan datang, yang kita akan adakan on-site sekaligus online tetapi sangat terbatas, artinya tidak semua yang dapat hadir karena itu akan terbatas. Jadi berupa undangan supaya aturan pemerintah sesuai maklum Kapolri dan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan kita akan jalankan. Nanti itu berupa undangan dan tidak semua kita undang karena hal ini kita harus belajar patuh dan sekaligus merayakan ibadah Natal itu bisa di rumah masing-masing dan sekaligus online on-site. Dan juga hal yang di tanggal 15 Desember kita akan rayakan ulang tahun ke-29 MDC Medan dan kebetulan itu adalah hari Selasa dan kita permaju di tanggal 13 Desember 2020 dan itu juga terbatas dan tidak semua kita izinkan hadir karena itu hanya berapa pelayan pengurus gereja saja. Dan saudara Bapak Ibu yang terkasih yang tidak diundang boleh mengikuti ibadah online-nya, itu ibadah ulang tahunnya atau ibadah perayaan Natalnya di rumah masing-masing. Dan hal yang ketiga nanti kita doakan yaitu mengakhiri tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur biarpun di dalam kondisi yang kita tahu tidak mengenakan, menyongsong tahun 2021 yang kita percaya sudah ada penyelesaian, sudah ada jalan keluar, sudah ada yang kita tahu namanya vaksin, sudah ada tidak ada jalan buntu lagi dan biar ada kegembiraan yang mungkin kita rindukan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih termasuk saya juga rindukan bertemu saudara Bapak Ibu yang terkasih secara fisik, tetapi hal ini yang tidak boleh terjadi seperti masa lalu di tahun-tahun yang lalu. Dan ini memang sangat-sangat yang tidak enak, tetapi inilah yang kita lewati dan kita alami yang pada saat ini. Mari kita berdoa dengan sehati sepakat. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih biarpun di dalam kondisi yang kami tahu tidak mengenakan, Engkau tetap murah hati, Engkau tetap baik, Engkau tetap peduli, Engkau tetap turut terlibat. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami di Desember 2020 khususnya menyongsong Natal dan mengakhiri tahun 2020, menyongsong tahun 2021. Tuhan berkati, berkenanlah atas kami gereja-Mu ini, atas seluruh jemaat umat-Mu dan pelayan pekerja-Mu dan hamba-Mu pribadi dan keluarga kami semua, keluarga besar kami. Biarlah mendapat perkenan-Mu, mendapat anugerah-Mu, mendapat kemurahan-Mu, mendapat kebaikan dan mendapat kasih sayang-Mu. Tuhan, kami serahkan ulang tahun ke-29 di Medan di tanggal 13 Desember yang kami akan adakan on-site sekaligus online dengan terbatas jumlah yang hadir dan khususnya hanya bagi pelayan, pekerja dan para pengurus gereja. Tuhan berkati juga Natal yang kita juga adakan on-site sekaligus online yang kita juga terbatas memberi undangan yang boleh hadir hanya yang sesuai aturan pemerintah yang sehat dan juga yang fit, yang juga pelayan, pengurus gereja dan jemaat-jemaat yang sehat. Tuhan berkati seluruh Desember kegiatan ini untuk mendapat perkenan-Mu, mendapat anugerah-Mu, mendapat kemurahan hati-Mu. Urapi, berkati kami untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi kota ini, bahkan bangsa negara ini. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya, yang memelihara engkau seperti biji mata, yang menyembunyikan engkau di bawah naungan sayapnya. Terimalah berkat yang terbaik sempurna dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, penyertaan pelindungannya sempurna. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat
dari Allah Bapa turun atas engkau mulai hari ini selamanya dengan cinta kasih yang daripada Yesus Kristus dengan persekutuan dari Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam penggenapan janjinya, kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan, keberhasilan demi keberhasilan, panjang umur di dalam nama Yesus. Yang terima berkat ini katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.